Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Kita mau bahas tentang negara-negara Asia Tenggara nih. Siapa aja yang punya peluang untuk lolos ke babak ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026? Bro Ipung, Betul. kita mulai dari siapa dulu nih? Ya, kalau kita lihat ya dari beberapa negara Asia Tenggara yang masuk kualifikasi Piala Dunia, yang terlihat masih berpeluang itu masih ada empat negara sebetulnya, Mhm, yaitu Malaysia, kemudian Indonesia, Thailand, dan Vietnam gitu loh, bro. mhm, Karena memang sebetulnya ini ada sesuatu kondisi yang boleh dibilang perubahannya sangat cepat. Kalau kita melihat pada di dua laga awal. Sebetulnya kan Indonesia yang paling terpuruk di antara negara-negara ASEAN lain gitu loh. ya betul. Indonesia hanya bisa mengumpulkan angka satu hasil seri dengan Filipina di kandang Filipina dan kalah telak dari Irak. Mhm, Dan Indonesia menempati posisi paling buncit di klasemen. Sementara kalau kita lihat dari penampilan ASEAN lain, negara-negara ASEAN lain, terlihat saat itu di dua laga awal Malaysia yang paling kelihatan menonjol, mhm, berhasil menang lawan Chinese Taipei dan mengalahkan Kirgistan di Malaysia 4-3. Nah, ini kan ternyata begitu memasuki pertandingan ketiga dan keempat, perubahan terjadi lagi. mhm, Nah, sekarang justru yang paling berpeluang dengan posisi nilai yang terbaik di antara negara-negara ASEAN adalah Indonesia mhm, dari hasil dua kemenangan melawan Vietnam ya. ya, Jadi melawan Vietnam dua kali kandang dan home and away itu menang dua kali ya. Jadi itu yang menjamin Indonesia akhirnya mendapatkan nilai 7. Sementara Malaysia ketika pertandingan melawan Oman itu mereka dua kali kalah. Home and away kalah 2-0. Kemudian kita juga lihat Thailand. Thailand pada saat melawan Korea Selatan, mereka awalnya bisa menahan imbang, tapi kemudian ketika bermain di kandang justru mereka kalah 0-3. mhm, Nah, sementara Vietnam ya tahu sendiri ya, mereka kalah dua kali dari Indonesia yang itu yang kemudian menimbulkan gonjang-ganjing juga di persepak bolaannya Vietnam. mhm, Sampai buntut yang paling terlihat adalah outnya Philip Tusier gitu loh bro. ya, ya. Ini ada juga ya, kan kita Hmm. lihat ya di laganya itu ketika Indonesia melawan Vietnam kan ada spanduk gede ya, bendera besar Hmm. tulisannya Trusier keluar gitu kan. Iya betul. Katanya timnas Indonesia juga ada yang bikin bendera seperti itu, bro. Oh ya, apa stay out gitu ya? Iya, tapi kan itu cuma Siap. seorang tuh. Oke, Aduh. nah dari empat ini kan berarti ada tiga nih yang kan sebenarnya tujuh ya Asia Tenggara di babak kedua ini. Berarti yang tiga udah Betul. tidak ada peluang sama sekali ya, bro. Kalau saya lihat peluangnya kecil ya, kelihat dari Myanmar, Singapura juga sampai sekarang baru satu angka kalau nggak salah. Mhm, Kemudian ya, Filipina, tentu kita berharap sekali bahwa di pertandingan terakhir melawan Filipina kita bisa ambil angka penuh. mhm, Itu untuk menjamin Indonesia bisa tampil sebagai runner up. Mengingat bahwa di pertandingan dua pertandingan terakhir Indonesia tinggal melawan Irak di Jakarta, kemungkinan di GBK dan juga melawan Filipina, dua-duanya laga kandang. mhm, Sementara Vietnam juga akan menghadapi Filipina dan Irak gitu loh. Kalau kita melihat komposisinya seperti ini, sepertinya Indonesia lebih lebih punya peluang lah untuk bisa mengambil angka katakanlah ketika bermain melawan Irak pun saya pikir juga Indonesia punya peluang untuk mengambil angka dengan komposisi pemain-pemain kita yang makin matang dalam dalam hal ini saya lihat dan mhm, juga kemungkinan ada penambahan dari diaspora baru yang bisa saja ini akan menambah kekuatan kita sehingga Irak pun juga tidak bisa katakanlah berlenggang dengan mudah ketika melawan mhm, Indonesia di Jakarta. Nah, mhm, sementara untuk Filipina, saya melihat bahwa kenapa Filipina bisa menahan imbang Indonesia saat itu karena faktor lapangan yang sangat ini ya, sangat tidak mengakomodir kemampuan pemain-pemain Indonesia. mhm, Indonesia akan sangat sulit ketika bermain di lapangan sintetis dan itu yang dimanfaatkan oleh Filipina. mhm, Nah, jadi ketika nanti perlawanan dilakukan di Indonesia dan semua adalah lapangan-lapangan yang benar lapangan alamiah,
rasanya agak sulit buat Filipina menahan Indonesia dengan mentalitas Indonesia yang lagi bagus gitu loh, bro. Ya, ya. Tapi kan sebelum menghadapi Filipina, Indonesia akan melawan Irak dulu kan. Dan sebaliknya Betul, Vietnam menghadapi Filipina. betul. Nah, bisa aja kan Filipina menang dari sorry, Vietnam bisa menang dari Filipina kan. Dan Indonesia Betul. bisa menang nggak? Bisa. Saya sih punya keyakinan bisa. Paling enggak kita bisa menahan seri. Itu adalah hasil minimal yang bisa didapat Indonesia ketika melawan Irak. Mhm, Itu ini saya melihat pada perkembangan terakhir timnas kita yang memperlihatkan permainan yang kecenderungannya trennya menaik terus. mhm. Sehingga bukan tidak mungkin ketika melawan Irak kita juga bisa berbuat banyak gitu loh, bro. Ya. Nah, kalau seperti itu, sementara kan Irak ini secara nilai sudah tidak bisa keluar lagi dari dua besar ya. Sehingga sudah Betul. pasti bahwa Irak itu akan lolos ke babak ketiga. Berarti kan sisanya Betul. tinggal satu sebenarnya ya, bro. Indonesia Iya, atau Vietnam gitu kan. betul, betul. Ya Tapi makanya, Indonesia punya peluang jauh lebih baik daripada Vietnam, kurang lebih seperti itu. iya, karena ya itu tadi Indonesia apa bisa mengambil manfaat dari pertandingan melawan Vietnam dengan angka yang sangat sempurna 6 ya. Jadi Hmm. saya pikir ini juga boleh dibilang kaki Indonesia satu langkah sudah di di fase berikutnya gitu loh. Ya. Nah, kalau kita melihat kemudian pada peluang dari tim-tim lain, sepertinya ya memang kalau dibanding Malaysia, kemudian Thailand dan Vietnam, Indonesia yang punya peluang lebih baik Ya, ketimbang negara tadi. ya. Nah, kalau misalkan kita tadi sebut ada empat, berarti sebenarnya cuma tinggal tiga dan ya, ya, ya bro ya. Karena Ya, yang Vietnam ini ya salah satu Indonesia atau Vietnam kan berarti nggak bisa iya, dua-duanya ya. Ya, betul, salah berarti satu. tinggal tiga. Dan tinggal Malaysia dengan Thailand ini bisa nggak mereka Iya. melaju ke dua besar di grupnya masing-masing? Kalau saya lihat pada peluang Malaysia, Malaysia sih masih saya lihat ya, secara objektif mereka masih punya peluang yang cukup besar. Karena Hmm. mereka tinggal melawan Kirgistan, memang bertandingnya di Kirgistan ya, Ya. dan melawan Chinese Taipei. Oke lah, kita nggak usah memperhitungkan Chinese Taipei dalam hal ini ya, karena Chinese Taipei dari beberapa pertandingan mereka hanya menjadi bulan-bulanan, Mhm. bulan-bulan dari Malaysia, Hmm. dari dari kemudian dari Kirgistan gitu loh. Hmm. Nah, saya pikir tinggal bagaimana Malaysia bisakah mereka memanfaatkan pertandingan ketika melawan Kirgistan di kandangnya. Karena Hmm. ketika bermain di Bukit Jalil, Malaysia tuh sempat terseok-seok di awal. Bahkan mereka sempat tertinggal 3-1. Mhm. Tapi memang skema comeback itu yang kemudian agak di luar dugaan dan memang luar biasa sekali saat itu skuad Malaysia Hmm. bisa membalikan keadaan menjadi kemenangan 4-3. Hmm. Nah, tentu berbeda rasanya kalau pertandingan ini dilakukan Kirgistan. Karena tentu Hmm. Kirgistan juga ingin bisa lolos ke Arab Saudi nanti Ya. atau bisa ke fase berikutnya di kualifikasi. Nah, Hmm. sementara Kirgistan masih selain dengan Malaysia bermain di kandang, mereka juga akan melawan Oman gitu loh. Nah, ini memang di grupnya Malaysia ini semuanya serba saling mengalahkan gitu. Jadi Malaysia bisa mengalahkan Kirgistan, tapi Malaysia dikalahkan Oman, tapi Kirgistan juga bisa mengalahkan Oman gitu loh. Jadi saling 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 mengalahkan. mengalahkan ya. Ya, ya. Seru juga nih di grup ini ya, gitu Jadi bro. kansnya Malaysia sebenarnya masih terbuka cukup besar ya, bro, untuk Cukup bisa besar. ke babak kedua, ke babak Iya, ketiga ya. Hmm. iya dengan dia harus sebuah keharusan untuk bisa mengalahkan apa namanya Chinese Taipei dan juga sebuah keharusan untuk bisa mengalahkan Kirgistan di Kirgistan. Hmm. Gitu loh. Hmm. Walaupun di pertandingan pertama Malaysia juga agak repot menghadapi Kirgistan, tapi ya kita tidak tahu apakah mereka bisa mengubah keadaan sehingga bisa menang di away. Jadi itu suatu yang masih mungkin, bro. Ya, oke. Nah, Thailand gimana Thailand? Ya, Thailand ini tinggal melawan China ya. Di pertandingan pertama mereka kalah 1-2 bermain di Thailand. Nah, di pertandingan berikutnya mereka akan melawan China itu di China di Tiongkok.
Jadi agak berat juga gitu loh. Sementara China ini baru saja mengalahkan Singapura ya dengan agregat gol yang cukup lumayan. Dan kalau kita melihat pada Thailand, Thailand juga selain melawan China, dia juga masih punya tabungan pertandingan melawan Singapura. Rasanya mungkin kalau Singapura mereka bisa lah atasi. Mhm. Tapi China ketika mereka bermain di China di kandang sendiri aja, mereka kalah gitu loh. Hmm. Tapi itu tadi ya, sepak bola kan sebuah misteri yang tidak bisa ditebak gitu loh secara matematik. Artinya masih sangat mungkin sebetulnya Thailand juga bisa mengembalikan keadaan kalau saja dia bisa mengalahkan China, dan berharap saja bahwa Korea juga bisa mengalahkan China, karena China juga berikutnya Oh iya, selain melawan Thailand, dia juga akan melawan Korea gitu loh, bro. sehingga poinnya turun ya. Apa misalnya disusul sama Thailand ya. Ya kita berharap Thailand Bisa. bisa lolos, Malaysia juga bisa lolos, Indonesia bisa Iya. lolos, tapi mohon maaf ya Vietnam. Karena gini, saya sih masih masih punya sentimen ini ya, sentimen ASEAN lah boleh dibilang. Hmm, Karena akan sangat bagus apabila regional ASEAN, ASEAN itu juga bukan cuma satu dua lagi yang bisa keluar ke fase berikutnya. hmm, Sekali-sekali lah tiga, bahkan hmm, kalau mungkin empat. Tapi kalau empat kayaknya udah nggak mungkin gitu loh. Ya, ini angka maksimal atau negara ASEAN yang mungkin bisa lanjut ke fase berikutnya, yaitu tinggal ya masih ada empat: Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Tapi yang mungkin lah katakanlah ya, itu adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Saya sih melihatnya seperti itu. Ya, karena kalau misalnya Vietnam lolos berarti Indonesia enggak kan gitu. Nah, itu dia, itu dia. Kita sebagai orang Indonesia kan pasti jagoin timnas Indonesia dong. Pasti, bro, pasti. Apalagi kan kemarin sempet juga nih pemain Hmm, timnas Vietnam mengolok-olok pemain naturalisasi timnas Indonesia yang katanya ya. pemain naturalisasi Indonesia ini kelasnya masih kelas Asia Tenggara katanya. Kalau misalnya mereka beneran jago mainnya, pasti mereka dijadikan timnas di Belanda katanya gitu kan. Padahal mereka nggak tahu Ya. aja mereka ini pengen banget jadi orang Indonesia. Nah, itu yang tidak diketahui oleh publik-publik ASEAN lain, bahwa pemain-pemain diaspora yang kebetulan punya darah Indonesia, tentu juga mereka punya keinginan untuk tampil di negara rootnya gitu, negara leluhurnya gitu loh. Nah, Hmm, ketika kesempatan itu ada, ya mereka juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Nah, hmm, kalau misalkan pemain Vietnam kemudian ada statement bahwa level dari pemain-pemain diaspora kita hanya level ASEAN, mereka salah salah besar gitu loh, bro. hmm, Karena ketika pertandingan dua pertandingan saja melawan Vietnam di Jakarta maupun di Vietnam, itu kan terlihat sekali bahwa Vietnam nggak ada apa-apanya. Akhirnya ya, bahwa mereka tidak bisa mendekati gawang Indonesia gitu loh. hmm, Dan agak agak sulit untuk bisa mengembangkan permainan sampai mereka akhirnya bisa kalah juga di kandang. Bahkan kalah di kandang mereka telak gitu. Dan hmm, ketika Justin Hubner juga sempat ditanya oleh apa wartawan Vietnam, hmm, mereka bilang, wah, akhirnya Indonesia setelah beberapa puluh tahun bisa juga mengalahkan Vietnam. hmm, Kan jawabannya sangat sangat nyinyir kan dari hmm, Justin Hubner. Dia ya. bilang, easy win, easy win. Sangat mudah menang lawan Vietnam katanya. Two time katanya. Itu kan bagian dari cywar Justin Hubner. Dan dia juga merasa tersinggung juga ketika dia dianggap hanya pengen main aja gitu loh. Iya, Tapi dia tidak punya kemampuan sebetulnya. Dia hanya modal tinggi badan, ya. hanya modal punya darah bermain di Belanda. Tapi Hmm, yang diperlihatkan oleh mereka adalah kualitas-kualitas yang memang bagus. Dan tidak ada salahnya bahwa nasionalisme dari para diaspora ini juga punya diakomodir gitu loh. Jadi hmm. kalau publik dari Vietnam ngomong kayak gitu, itu cuma cuma cywar aja bro, gitu loh. Ya, ya, ya. Tapi dibalasnya dengan ini juga ya, keras juga ya, maksudnya Iya, kena hati lah. iya, bahkan dalam pertandingan pun juga Hernando Ari sempat menunjukkan gestur yang menganggap remeh gitu loh. Iya, benar, 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 benar. Ketika dia dalam pertandingan dia hanya duduk gitu loh. Dan yang dilawan adalah Vietnam. Ini juga kan sebagai bentuk cywar kepada publik-publik Vietnam.
bahwa saat ini Vietnam bukan lagi level Indonesia. Nah, gila ya. Dulu Belum. sebenarnya sama dulu juga gitu. Vietnam bukan level Iya, Indonesia, cuman Indonesianya di bawah gitu. iya, Sekarang bukan level Vietnam karena kita di atas gitu kan. betul, Hmm. betul. Oke, kita balik lagi ke tema yang tadi, tujuh Mm, negara, berarti yang tiga sudah berat ya untuk bisa melangkah. Bahkan betul, empat sebetulnya kalau kita mau nyebut Vietnam ada di level yang juga berat untuk melangkah. Jadinya hanya tinggal tiga, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Oke betul. sobat, itulah obrolan kita mengenai apa peluang ya tujuh negara Asia Tenggara di babak kedua kualifikasi Piala Dunia ini. Dan kayaknya tiga nih yang bisa maju ke babak ketiga ya. Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ada yang setuju nggak? Kalau ada yang setuju silahkan tulis di kolom komentar. Kalau yang nggak setuju tulis juga ya dengan alasannya. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.